Apa jadinya kalau raksasa militer Eurasia dan pemimpin ekonomi Asia Tenggara bersatu dalam satu meja? Di saat dunia sibuk dengan konflik adidaya, Jakarta dan Ankara baru saja mengunci kesepakatan raksasa yang bakal bikin peta pertahanan dunia berubah total. Palestina, energi, hingga senjata rahasia. Semuanya dibahas. Balik lagi bareng gue Esai Nomi di Kupas Tuntas. Siapkan kopi kalian, Sobat Anti Miskin, karena kita akan bongkar tuntas strategi di balik pertemuan 2+2 Indonesia-Turki yang bakal bikin musuh-musuh kita gemetar. Let's dive in. Dua negara, satu visi. Halo Sobat Anti Miskin, sehat semua kan? Harus sehat dong, biar bisa terus pantau pergerakan negara kita yang makin ngeri di kancah global. Kabar terbaru dari Metro TV menyebutkan kalau Indonesia dan Turki baru saja menggelar pertemuan 2+2. Buat kalian yang belum tahu, pertemuan 2+2 itu bukan soal matematika ya Sobat Anti Miskin. Ini adalah level pertemuan diplomatik paling elit, di mana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara duduk bareng. Artinya apa? Artinya yang dibahas bukan cuma soal dagang gorengan, tapi soal keamanan nasional dan strategi perang. Aliansi Teknologi Militer. Turki itu sekarang adalah raksasa teknologi pertahanan. Drone Bayraktar mereka sudah teruji di berbagai medan perang. Nah, di pertemuan ini, Pak Prabowo dan tim sedang memastikan bahwa Indonesia bukan cuma jadi pembeli, tapi jadi mitra produksi. Bayangin Sobat Anti Miskin, kalau teknologi Turki digabung dengan kapasitas manufaktur pindad atau PTDI kita nggak perlu lagi bergantung 100% sama Barat. Ini adalah langkah kemandirian pertahanan yang sangat konkret. Kita lagi bangun otot militer yang nggak bisa diremehkan siapapun. Palestina dan solidaritas tanpa batas. Tapi bukan cuma soal senjata, Indonesia dan Turki punya satu kesamaan besar. Kita adalah pembela paling vokal buat saudara-saudara kita di Palestina. Dalam pertemuan 2+2 ini, isu Palestina jadi bahasan utama. Kedua negara sepakat untuk terus menekan dunia internasional agar genosida dihentikan. Indonesia-Turki sedang membangun kekuatan diplomatik di PBB dan OKI. Ini pesan kuat buat dunia. Kalau kalian macem-macem, dua raksasa muslim ini nggak akan tinggal diam. Ini bukan cuma soal politik, ini soal kemanusiaan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, sekarang kita bahas soal perut, energi. Turki punya posisi strategis sebagai jembatan gas dunia, sementara Indonesia punya kekayaan energi yang melimpah. Kerjasama energi ini penting banget buat kita, Sobat Anti Miskin. Kenapa? Karena kalau energi kita aman, biaya produksi pabrik-pabrik kita stabil. Kalau pabrik stabil, harga barang di pasar nggak bakal melonjak gila-gilaan. Ujung-ujungnya, dompet kalian juga yang selamat. Jadi, diplomasi ke Turki ini sebenarnya adalah investasi supaya hidup kita semua makin sejahtera dan nggak gampang kena krisis global. Kesimpulan gue, Indonesia dan Turki sedang membentuk poros penyeimbang dunia. Kita nggak mau dunia cuma diatur oleh blok barat atau blok timur saja. Kita punya blok sendiri, blok negara-negara berdaulat yang mandiri secara pertahanan dan ekonomi. Gue berani ramalkan, dalam beberapa tahun ke depan, kita bakal lihat tank-tank atau drone buatan bersama Indonesia dan Turki yang bakal laku keras di pasar dunia. Kita bukan cuma pasar, kita adalah pemain. Aliansi ini bakal bikin posisi tawar Indonesia di PBB makin tak tergoyahkan. Gimana menurut kalian, Sobat Anti Miskin? Apakah kalian setuju kalau Indonesia makin akrab sama Turki dalam urusan militer? Atau kalian punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah dengerin Bedah Tuntas hari ini. Jangan lupa like, subscribe Kupas Tuntas, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang ngakunya cinta tanah air. Gue Esai Nomi, tetap waspada, tetap inovatif, dan salam anti miskin. Guru Surus. Bye-bye.